Yo, welcome back to my channel Proton Exora Lovers yang ada di tanah air. Bagaimana kabar sobat semua? Saya berharap semua tetap kuat, sehat dalam lindungan yang kuasa dan terus semangat dalam merawat mobil Proton Exora kesayangan kita. Oke sobat Exora Lovers, saya beberapa waktu lalu dapat request dari sobat Exora Lovers bagaimana cara menangani oli cooler yang jebol. Perlu sobat tahu, oli cooler itu adalah bagian dari mobil Proton Exora, terletak di belakang mesin dekat alternator, ya, posisinya dekat alternator. Nah itu dia kalau jebol, itu biasanya di radiator itu airnya itu kayak kopi susu seperti itu, jadi oli masuk ke radiator. Terkadang sobat Exora Lovers ketika dibawa ke bengkel umum yang tidak paham, langsung divonis headnya jebol, melengkung, atau packing headnya rusak dan harus turun mesin. Padahal masalahnya datang dari oli cooler. Nah, berikutnya ketika sobat tahu akan hal itu, terus oli coolernya itu dibiarin aja seperti itu, yang terjadi akan semakin parah, yaitu nanti bisa mengakibatkan overheat parah. Kenapa? Karena oli yang bercampur air dibiarkan terus, itu lama-lama efeknya nanti seperti mentega. Nah, itu sobat bayangkan kalau dia menyumbat celah-celah water jacket dari ini apa namanya, silinder head dan mesin, apa tidak akan semakin parah gitu ya. Jadi sering-seringlah sobat pagi-pagi cek, buka tutup radiator dan lihat kalau ada mulai seperti kopi susu gitu melayang-layang di bagian air. Nah, segera bawa ke bengkel yang bisa menangani, yang paham tentang Exora, supaya jangan sampai salah diagnosa. Harusnya cuman oli coolernya yang kita tangani dan disuruh turun mesin. Oke, saya akan tunjukkan buat sobat semua letaknya dan apa saja yang sobat butuhkan untuk mengerjakan ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke sobat Exora Lovers, oli cooler itu terletak di bagian belakang sini ya. Di samping ini saya sudah posisi membukanya. Ya, saya akan ngolong aja lah, biar sobat semua paham. Nah, saya ngolong dulu. Nah, ini ya, oli coolernya di sini. Om, saya boleh minta sebentar oli coolernya? Oke, di sini ya, sobat, dia posisinya seperti ini. Nah, terus ada selang dua. Nah, selang itu satunya masuk dari ini ya, sobat. Masuk dari apa? Bypass masuk ke oli cooler dan keluar menuju water pump mesin. Nah, nanti kalau sobat sudah buntet, selang yang ini bisa sobat manfaatin langsung di bypass ke bagian sini ya sobat, di bagian apa, bypassnya, pipa bypass ini ya, langsung dimasukin seperti ini ya. Nah, mungkin ini sobat bisa lihat. Nah, langsung dibengkokin begitu, masuk aja, nggak apa-apa, karena itu cuma isinya air aja, tidak tekanan tinggi juga tidak. Jangan lupa diklem dan dikasih itu ya sobat, apa namanya, silen. Oke. Nah, sedangkan untuk oli coolernya sendiri akan kita lanjutin. Sebentar, saya keluar dulu. Oke, di sini ada pipa 2, ini saya udah patahin pipanya. Dan sistem saya menggunakan ada dua sistem, di baut, jadi di tap ulang, atau di las aluminium gitu ya. Nah, ini saya mau pakai las aluminium aja, karena biasanya kalau yang di tap itu sering gagalnya apa, pinggirannya ini pecah karena dipaksa kan. Nah, kalau sudah, dalamnya ini kita keluarin dulu sobat, ini dalamnya ya, ini biasanya di sini. Nah, kalau dia keras sobat pakai itu tors bakar, dibakar aja, dipanasin bagian sini kan, karena ini udah nggak digunakan lagi ya. Udah dipanasin, kalau udah dibersihin, dan ini nanti kita las ya. Saya akan las dulu sobat ke tukang las, semoga ini solve dan tidak bocor. Oke, karena ini kenapa disuntik mati, ini barangnya ini udah susah, mahal, terus harus import dari Malaysia. Dan di Malaysia sendiri
Saya baca-baca di grup-grup mobil Proton ya, yang Malaysia ini barang ini paling langka. Ya, makanya kalau sobat lihat video saya yang sebelumnya udah saya matiin, itu akhirnya saya kasih itu ya, eksternal oli cooler, jadi memakai angin, tenaga angin ya. Gitu. Oke, saya akan garap dulu, ini saya mau las dulu. Baru nanti kita lanjutin lagi. Oke? Ikuti terus video ini. Oke sobat Exora lovers, ini sudah kita las ya. Jadi ditutup langsung gini aja. Ini saya akhirnya pakai las aluminium karena bahan dasarnya kan aluminium. Jadi lebih bagus sih dari las kuningan. Jadi besinya matangnya lebih adhesif sama ininya apa namanya? Rumahnya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Tinggal kita kembalikan lagi. Jadi di dalam ini nggak usah dipakai, dibuang aja. Jadi langsung ini aja yang kita pasang. Sama jangan lupa karet sealnya yang ada di pinggir sini. Oke, saya akan pasang dulu. Oke sobat Exora lover, sudah terpasang sempurna oli coolernya di bawah itu ya. Nah itu ya. Oke, kita udah pasang. Tinggal nanti sekalian pasang radiator. Dan saya akan tes hidup. Oke sobat Exora lovers, untuk tips kali ini itu saja cara mengatasi oil cooler yang bocor dengan cara kita menyumbat atau disuntik mati istilahnya gitu ya, oli coolernya agar air radiator tidak masuk lagi ke oli bercampur atau sebaliknya oli akan masuk ke radiator. Nah mungkin sobat bertanya, ada efek samping? Ada. Panas mesin akan semakin panas, suhu mesin akan lebih panas dari biasanya, dan umur oli biasanya lebih cepat. Biasanya umpamanya sobat ganti 5.000 gitu ya, ini sobat akan ganti di 3.000-an ya. Jangan lewat dari itu, karena saya pengalaman seperti itu, akhirnya seal kruk as depan, seal kruk as belakang itu bocor karena tidak mampu menahan panas yang berlebihan ya. Jadi solusinya ada di video saya. Silakan sobat cari, mengganti oli cooler water menjadi air oli cooler gitu ya. Itu saja tips kali ini buat sobat semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta subscribe my channel bagi sobat yang baru bergabung di channel saya. Sampai berjumpa kembali. Salam Exora lovers.